Nek pusat enek sing ditunjuk ya tak tunjuk cabange, nek ora enek ya ditutup. Sing rugi padha rugine. Berarti ora enek badine. Mung badi sedulur ya. Jadi seterate pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab, mari kita kelola yang baik, kerukunan itu makin tambah. Kalau orang seterate guyub rukun, harga diri baik seterate maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira seterate tidak akan diawasi, diawasi terus mas. Saya harus jeli di carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib seterate sudah tidak ada. Di Batun Jakarta, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron-peguron yang lain, kok gak enek gegeran-gegeran, tidak mungkin. Karena seterate itu didik, tanpa sadar, mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau seterate menjadi kelompok tukang gelut, kapan seterate ini memimpin masyarakat? Ini yang ada. Jadi saya kembali lagi ke permasalahan. Berada mengatasi rasa diatasi, mau mati-mati karpe dewe aja diatasi. Lagi ngatasi kok waktu hilang percuma. Kita tanggulangi, ilunya apa loh dadi tanggulangi? Angger seterate ape guyub rukun suwe-suwe lile akan melu seterate. Itu pasti. Tapi seterate kalau memikirkan badan wadah tok pasti akan digemburi. Lah wong seterate ra tau tirakat lho. Seterate mung kumpul, mau ngomong gitu. Ndak pernah tirakat lho. Padahal orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Terutama pimpinannya itu yang mirip. Nek ini siap jadi pemimpin, bicarane anggotaku itu tetap ayam tentrem. Ini. Untuk itulah saudara sekalian, kalau menghadapi itu, kalau saya dia diawasi, tapi dengan penuh senyum aja. Contohnya, seterate di Madiun. Nggak ada orang nggak ngeloni Madiun di Guamburi tahun-tahun ya. Guamburi ngerti Guamburi, lah malah kira Ciloko itu Mas Heru ada sini. Peristiwa tahun 92 itu, terpancing semua orang seterate nganti musolane polisi dibuat demi lah. Wong seterate nganti ditangkepi kabeh dilone wong orang agamis, wong komunis, itu ditakon bubarkan aja seterate. Memang tujuannya bubarkan seterate. Saya sebagai pimpinan dia guyu tok mesen, tapi orang ngempet. Duh, dulu-dulu piye? Karena yang salah kita. Tidak dididik akhlak yang mulia. Yang dikatakan desa, desaan itu tidak. Wah, nek putih ya, putih harus di sana ya orang ngerti dong. Justru mulai dari polos itu diprogramkan. Orang masuk seterate diceritani sejarah seterate yang baik-baik. Nggak mungkin saya ngelembut ceritani. Ceritani, tujuane, ya. Kemudian ilmunya nyapa diaran diwarai pencak silate. Ini harus dikenalkan dulu. Sehingga mereka menjadi mandit. Anak-anak kecil itu kalau diceritani
dia lebih mantep, yakin. Tapi nek ditok nih orang diajari pencak itu, pinter pencak, kalau akhlaknya itu ndak baik, ya jadinya ndak baik, kurang baik. Ini harusnya gitu. Seneng dari kecil itu, saya seneng. Kenapa? Saya mengalami kecil itu didoktrin langsung oleh Mas Imam. Saya ingat. Maka saya pesan, ditanggapi ya ditanggapi, tidak usah ditanggulangi, dikumpul ke dulur-dulur, peraturan ini kalau tidak ada, saya peraturan itu sebarkan. Sebetulnya sudah ajaran satria aja ini. Nanti akan saya turunkan tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang, tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan. Ini aja. Lu apa ada, Mas? Gak mungkin. Seorang namanya Tarmaji mampu ngatur sejahtera se-Indonesia. Kalau Lombok, gak mungkin loh. Loko-loko klenger. Loko-loko. Itu tuh. Dan itu tidak akan banyak ketingkat telune teh. Sejahtera itu gegeran. Kowe melu aliran kowe bubar itu. Enggak mungkin mahkota itu digone pirang-pirang, enggak mungkin. S1 pada sekarang S1 sudah enggak ada. Nah saya enggak mau S1 nanti seperti perguruan lain. Ben tak salani tak kene Mas Wilis, tak kene Sipi, tak kene Tajuari kowe. Wah, aku ya tinggal tuh saka Mas Waji. Tanpa sadar saya membuat polemik yaitu satu permusuhan. Enggak diajari Wilis, ajar saya aja. Lah, kelompok Sipit, kelompok Mas Wilis, kelompok Mas Herno, buyar ndak S1? Buyar. Dan dicari ilmunya. Saiki tingkat loro wis. Tingkat loro wakeh. Saya mau tanya, apa tingkat loro itu aktif kabeh? Ora. Apa mesti apike? Durung tentu. Ya ta? Tapi nek musim pengesahan toko nunjuk aku ngesane ya ora iso no. Ora aktif ning pelajaran kok dadi guru lho. Metu jalan di. Ini harus sadari. Maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu. Antara aktif ndak ya ndak usah mengesahkan ini. Lu kok dulu boleh? Itu dulu. Kok mengatakan begitu Mas Wadi? Saya ceritani. Saya latihan tingkat 2. Dah. Terus saya terlambat. Orang pakaian saya datang. Saya dipanggil. Maji sama Deswantoro sama Tato sama Gunawan pulang aja. Loh kok pulang Mas? Ya sudah saudara tidak usah masuk tingkat 2. Loh dasarnya apa? Lah saudara terlambat. Loh terlambat belum pakaian. Loh tapi kan sudah terlambat. Oh iya. Tapi saya usul Mas. Apa? Kemarin Mas Diro itu terlambat lebih setengah jam. Tapi Mas Imam nggak boleh. Loh, kemarin, sekarang ya mati aku. Bener juga ya. Ya bener bukan dong. Oh. Ya akhirnya aku yang ngengkel. Loh itu aturannya belum dibuat toh aku. Karena saya tukang ngengkel ya. Saya itu kalau dengan almarhum itu memang sering ngengkel kamu. Sampai Pak almarhum Pak Batini wong sing mani ngengkel ya dimaji. Karena saya dengan
lahir batin bukan benci, enggak. Ya sudah, dipanggil Mas Kamto, Mas Wahyudi almarhum, sama Rumah Batini. Ini, tolong, mereka berempat itu boleh enggak latihan? Kamu berembuk, kalau enggak boleh enggak ya. Terus saya bilang, ya sudah. Tapi saya yakin nanti Mas Kamto Pak buat ini orang gue tak berantem ya. Beliau ternyata setuju supaya tidak diulang lagi. Itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan desa terate itu harus tertib. Terutama pelatihnya. Karena dengan awal tertib, tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Tingkat loro yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat loro yang sudah dipecat dari Satrati. Nek kuwi sing hebat masih melebihi Satrati. Nek kuwi iso hebat ngono, ora nganti tutup wis kesel sembarangane. Saya itu niteni wong ya latihan tingkat 2 sudah mau disahkan metu ngedekne perguruan warnane kuning, semua orang tahu dia pencak silate lumayan. Di Madiun geser Satrati gede, saya hanya mesem saja. Di situ banyak tokoh-tokoh Satrati itu mendukung musuh almarhum. Tapi saya tidak mau cerita almarhum, karena almarhum itu kalau diceritani masalah Satrati, orang itu akan dimusuhi. Tapi tak titeni. Pirang tahun kuwate, tapi nyatanya kukut sak gurune sembarangane, dan di situ diajarkan kelebihannya terutama ilmu-ilmu karang itu. Tapi saiki kukut tinggal kenangan. Wong tingkat loro mergo didik putrane anti juara Indonesia metu ngedekne, tapi kukut sak sing tingkat loro sak ngedekne hanya tinggal kenangan. Di Bluro ketua cabang wong tingkat loro ngedekne yo kukut sak sembarangane. Nah, begitu pula ini. Itu fenomena yang wajar aja. Dikurate tingkat loro tak pameri tingkat telu. Tak tunggone tak bayari kowe tingkat telu mugi apa? Tingkat telu itu badan wadat mung siji. Mas Entot itu tingkat telu, kowe tingkat tutot. Ilih mung bener Mas Wadi badan wadat mung siji tok. Lah liyane nggih mboten enten. Nah, buat apa makin tinggi tingkatan itu? Ya, kalau orang tingkat 1, nek gegeran, enenge mung nyaduk karo ngantem latihan. Kalah latihan neh. Kalau dulu namanya almarhum Mas Soroyan, itu berkali kalah hanya lapor, menang mau kalah ya? Kalah. Latihan ngono neh. Wis siap budal tantangan neh. Sampai akhirnya yang ditantang itu deyek-deyek. Gila musuh almarhum itu. Satrati gitu. Kalau kalah budal neh. Ingat falsafah. Falsafah itu mengatakan akan menyelesaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia. Karena begitu. Itu yang ada di Satrati itu. Jadi itulah saudara sekalian,
ajaran-ajaran yang ada di luar. Mereka itu dari siapa yang buat siapa, itu dimotori satu orang yang kecewa Dahsyat Rate zamannya almarhum. Ya, kemudian kecewa Dahsyat Rate zamannya sesudah almarhum zaman saya. Saya tahu persis orang-orangnya itu. Ya. Apa boleh belajar mas 100% boleh, tapi ojo mbok gawa ning Dahsyat Rate. Ada itu. Dan itulah saudara sekalian, mbok tekoni blak wong wae tak blane nek dosa kowe dosa aku. Nggih. Nggih, saya rasa begitu Mas Harun.